Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 10 MIPA 2 yang beranggotakan saya, Janet Dewi Evangeline, absen 17. Saya, Aika Revlia Firdayanti, absen 1. Saya, Gisela Putri Dewi, absen 15. Saya, Distina Dilana, absen 8. Saya, Andika Seni Pratama, absen 2. Saya, Alkibian Torik Lukman, absen 9. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum pertama kami mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Tujuan praktikum dari materi ini adalah mengukur besarnya nilai dari percepatan gravitasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya percepatan gravitasi bumi. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini: meteran jahit baju, selotip kertas, bola kasti, bola tenis meja, stopwatch, dan gunting. Prosedur praktikum atau langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini adalah: yang pertama, ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang kedua, jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Dan yang terakhir, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Data pengamatan bola tenis meja. Pada percobaan pertama, pada ketinggian 150 cm, menghasilkan waktu rata-rata sebesar 0,24 second. Percepatan gravitasi 52,08 meter per second kuadrat dan G kuadrat 3.366,32 meter per second kuadrat. Pada percobaan kedua, dengan ketinggian 145 cm, menghasilkan waktu rata-rata 0,32 second, percepatan gravitasi 28,32 meter per second kuadrat, G kuadrat 802,02 meter per second kuadrat. Pada percobaan ketiga dengan ketinggian 140 cm, menghasilkan waktu rata-rata 0,3 second dan percepatan gravitasi 31,1 meter per second kuadrat dan G kuadrat sebesar 967,21 meter per second kuadrat. Pada percobaan keempat dengan ketinggian 135 cm menghasilkan waktu rata-rata 0,24 second dan percepatan gravitasi 46,87 meter per second kuadrat dan G kuadrat sebesar 2196,8 meter per second kuadrat. Pada percobaan terakhir dengan ketinggian 130 cm menghasilkan waktu rata-rata 0,24 second, percepatan gravitasi 45,13 meter per second kuadrat dan G kuadrat sebesar 2036,71 meter per second kuadrat. Dari percobaan tersebut menghasilkan sigma G sebesar 203,5 meter per second kuadrat dan sigma G kuadrat sebesar 9.369,06 meter per second kuadrat. Hitungan percepatan gravitasi pada bola tenis. A sama dengan F0 kali T ditambah setengah gravitasi dikali tinggi kuadrat. 1,5 sama dengan 0 dikali 0,24 ditambah setengah G dikali 0,24 kuadrat.
1,5 sama dengan 0 ditambah setengah G dikali 6 per 25 kuadrat. 1,5 sama dengan 1 per 2G dikali 36 per 6, 25. 1,5 sama dengan 18 per 625G yang menghasilkan 52,08 meter per second. 1,45 sama dengan 0 kali 0,32 ditambah setengah G dikali 0,32 kuadrat. 1,45 sama dengan 0 ditambah setengah G dikali 8 per 25 kuadrat. 1,45 dikali setengah G dikali 64 per 625. Yang menghasilkan 28,32 meter per second. 1,4 sama dengan 0 dikali 0,3 ditambah setengah G dikali 0,3 kuadrat. 1,4 sama dengan 0 ditambah setengah G dikali 3 per 10 kuadrat. 1/4 sama dengan setengah G dikali 9 per 100 yang menghasilkan 31,1 meter per second. 1,35 sama dengan 0 dikali 0,24 ditambah setengah G dikali 0,24 kuadrat. 1,35 sama dengan 0 ditambah setengah G dikali 6 per 25 kuadrat. 1,35 sama dengan setengah G dikali 20 dikali 36 per 625 yang menghasilkan 46,87 meter per second kuadrat. 1,3 sama dengan 0 dikali 0,24 ditambah setengah G dikali 0,24 kuadrat. 1,3 sama dengan 0 ditambah setengah G dikali 6 per 25 kuadrat. 1,3 sama dengan setengah G dikali 36 per 625 yang menghasilkan 45,13 meter per second. Perhitungan jumlah pada belakangnya, sigma G sama dengan 52,08 meter per second kuadrat ditambah 28,32 meter per second kuadrat ditambah 31,1 meter per second kuadrat ditambah 46,87 meter per second kuadrat ditambah 45,13 meter per second kuadrat menghasilkan sigma G 203,5 meter per second kuadrat. Sigma G kuadrat sama dengan 3.366,32 meter per second kuadrat ditambah 802,2 meter per second kuadrat ditambah 967,21 meter per second kuadrat ditambah 2.196,8 meter per second kuadrat ditambah 2.036,71 meter per second kuadrat menghasilkan sigma G2 sama dengan 1.369,06 meter per second kuadrat. Ketidakpastian relatif dan ketelitian G sama dengan 52,08 meter per second kuadrat ditambah 28,32 meter per second kuadrat ditambah 31,1 meter per second kuadrat ditambah 46,87 meter per second kuadrat ditambah 45,13 meter per second kuadrat per 5 sama dengan 203,5 meter per second kuadrat per 5 sama dengan 40,7 meter per second kuadrat. Delta X sama dengan 1 per N dikali akar dari N sigma G kuadrat min sigma G dikuadratkan per N minus 1. Delta X sama dengan 1 per 5 dikali akar dari 5 dikali 9.369,6 min 203,5 dikuadratkan per 5 min 1. Delta X sama dengan 1 per 5 dikali akar dari 46.845,3 min 41.412,25 per 4. Delta X sama dengan 1 per 5 dikali akar 54.433,05 per 4.
delta X sama dengan 1/5 dikali akar 1358,26 menghasilkan delta X 7,37. KL sama dengan delta X per G dikali 100%, KL sama dengan 7,37 per 40,7 dikali 100%. KL sama dengan 0,18 dikali 1%, KL sama dengan 18%. Ketelitian sama dengan 100% dikurang KL, ketelitian sama dengan 100% dikurang 18%, menghasilkan ketelitian sama dengan 82%. Data pengamatan bola kasti. Pada percobaan pertama pada ketinggian 150 cm menghasilkan rata-rata waktu 0,28 second, percepatan gravitasi 38,26 meter per second kuadrat, dan G kuadrat 1463,82 meter per second kuadrat. Pada percobaan kedua pada ketinggian 145 cm menghasilkan rata-rata waktu 0,26, percepatan gravitasi 42,89 meter per second kuadrat, dan G kuadrat 1839,55 meter per second kuadrat. Selanjutnya pada percobaan ketiga pada ketinggian 140 cm menghasilkan rata-rata waktu 0,18 second, percepatan gravitasi 86,4 meter per second kuadrat, dan G kuadrat 7464,96 meter per second kuadrat. Selanjutnya pada percobaan keempat pada ketinggian 135 cm menghasilkan waktu rata-rata 0,18 second, percepatan gravitasi 83,3 meter per second kuadrat, dan G kuadrat 6938,89 meter per second kuadrat. Pada percobaan terakhir pada ketinggian 130 cm menghasilkan waktu rata-rata 0,22, percepatan gravitasi 53,7 meter per second kuadrat, dan G kuadrat 2883,69 meter per second kuadrat. Dari percobaan tersebut menghasilkan sigma G sebesar 304,55 meter per second kuadrat dan sigma G kuadrat sebesar 20.590,91 meter per second kuadrat. Perhitungan percepatan gravitasi pada bola kasti. H sama dengan F0 dikali tinggi dikali 1/2 G dikali T kuadrat. 1,5 sama dengan 0 dikali 0,28 ditambah setengah G dikali 0,28 kuadrat. 1,5 sama dengan 0 ditambah setengah G dikali 7/25 kuadrat. 1,5 sama dengan setengah G dikali 49/625. 1,5 sama dengan 49 per 1250 G yang menghasilkan 38,26 meter per second. 1,45 sama dengan 0 dikali 0,26 ditambah setengah G dikali 0,26 kuadrat. 1,4 sama dengan 0 ditambah setengah G dikali 13/50 kuadrat. 1,45 sama dengan setengah G dikali 169 per 2500. 1,45 sama dengan 169 per 5000 G yang menghasilkan 42,89 meter per second. 1,4 sama dengan 0 dikali 0,18 ditambah setengah G dikali 0,18 kuadrat. 1,4 sama dengan 0 ditambah setengah G dikali 9/50 kuadrat. 1,4 sama dengan setengah G dikali 81 per 2500. 1,4 sama dengan 81 per 5000 G yang menghasilkan 86,4 meter per second. 1,3 sama dengan 0 dikali 0,22 ditambah setengah G dikali 0,22 kuadrat. 1,3 sama dengan 0
ditambah setengah G dikali 11 per 50 kuadrat. 1,3 sama dengan setengah G dikali 121 per 2500. 1,3 sama dengan 121 per 5000 G yang menghasilkan 53,7 meter per second. Untuk perhitungan jumlahnya, untuk sigma G sama dengan 38,26 meter per second kuadrat, tambah 42,89 meter per second kuadrat, tambah 86,4 meter per second kuadrat, tambah 83,3 meter per second kuadrat, tambah 53,7 meter per second kuadrat, sama dengan 304,55 meter per second kuadrat. Untuk sigma G kuadrat sama dengan 1463,82 meter per second kuadrat, tambah 1839,55 meter per second kuadrat, tambah 7464,96 meter per second kuadrat, tambah 6938,89 meter per second kuadrat, tambah 2883,69 meter kuadrat, sama dengan 20.560,91 meter per second kuadrat. Untuk ketidakpastian relatif dan ketelitiannya, sama-sama mencari gravitasi. Untuk rumusnya yaitu 52,8 meter per second kuadrat tambah H2 per second H2 meter per second kuadrat tambah 3 meter per second kuadrat tambah H4 meter per second kuadrat tambah 5 meter per second kuadrat per N. Jadi 38,26 meter per second kuadrat tambah 42,89 meter per second kuadrat tambah 86,4 meter per second kuadrat tambah 83,3 meter per second kuadrat tambah 53,7 meter per second kuadrat bagi 5 sama dengan 60,91 meter per second kuadrat. Lalu mencari delta X sama dengan 1 per N akar N sigma G kuadrat kurang sigma G kuadrat per N kurang 1. Jadi delta X sama dengan 1 per 5 akar 5 kali 20.590,91 kurang 304,55 kuadrat per 5 kurang 1. Jadi hasilnya yaitu 10,1. Lalu untuk ketidakpastian relatifnya menggunakan delta X bagi G kali 100%. Jadi 10,11 bagi 60,91 kali 100% yang dimana hasilnya yaitu 16%. Untuk ketelitiannya 100% kurang ketidakpastian relatif, jadi 100% kurang 16%, yang dimana hasilnya 84%. Lalu berikut ini adalah grafik hubungan antara ketinggian benda terhadap waktu benda jatuh sampai ke tanah. Untuk yang di bagian kirinya yaitu ada bola kasti, dan yang di bagian kanannya yaitu bola tenis meja. Tadi waktu ada notif dari WA, kelihatan nggak? Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu, kami dapat menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi percepatan gravitasi yang terjadi. Percepatan gravitasi bergantung kepada jarak benda dari pusat bumi. Percepatan gravitasi juga tergantung dari jarak benda terhadap permukaan bumi. Dan yang terakhir, adanya kepadatan massa bumi yang berbeda-beda sehingga dapat disimpulkan bola kasti memiliki kecepatan waktu lebih cepat menuju pusat bumi dibandingkan dengan bola tenis meja. Dan dari data yang telah kami analisis, kedua benda tersebut memiliki percepatan gravitasi yang berbeda. Percepatan yang diperoleh saat menganalisis bola tenis meja yaitu 40,7 meter per second kuadrat, dan percepatan yang diperoleh saat menganalisis bola kasti yaitu 60,91 meter per second kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan kami akan melanjutkan presentasi mengenai hasil praktikum kedua kami mengenai momentum dan impuls. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil praktikum kedua kami mengenai momentum dan impuls. Tujuan praktikum dari materi ini adalah menentukan besar koefisien restitusi tumbukan antara bola dan bidang datar. Dan yang terakhir, memahami tentang koefisien restitusi yang terjadi antar dua benda. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini adalah meteran jahit baju, selotip kertas, bola kasti, bola tenis meja, dan gunting. Prosedur praktikum atau langkah-langkah percobaan. Yang pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Yang kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama H1. Yang ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul H2, kemudian catat pada tabel. Yang keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah pertama H1, lalu catat pada tabel. Dan yang terakhir, ulangi langkah pertama sampai keempat, namun benda jatuh ke meja. Data pengamatan bola kasti yang pertama adalah pada lantai. Pada percobaan pertama, dengan H1 150 cm menghasilkan H2 86 cm dan koefisien restitusi 0,75. Pada percobaan kedua, dengan H1 145 cm menghasilkan H2 84 cm dan koefisien restitusi 0,76. Pada percobaan ketiga, dengan H1 140 cm menghasilkan H2 82 cm dan koefisien restitusi 0,76. Pada percobaan keempat, dengan H1 sama dengan 135 cm menghasilkan H2 80 cm dan koefisien restitusi 0,77. Yang terakhir pada percobaan kelima, dengan H1 130 cm menghasilkan 78 cm dan koefisien restitusi 0,77. Rata-rata koefisien restitusi dari percobaan bola kasti pada lantai adalah 0,76. Selanjutnya, percobaan pada meja. Pada percobaan pertama, dengan H1 150 menghasilkan H2 108 cm dan koefisien restitusi 0,85. Selanjutnya, pada percobaan kedua dengan H1 145 cm menghasilkan H2 106 cm dan koefisien restitusi 0,86. Selanjutnya, percobaan ketiga pada H1 sama dengan 140 cm menghasilkan H2 104 cm dan koefisien restitusi 0,86. Selanjutnya, pada percobaan keempat dengan H1 135 menghasilkan H2 102 cm dan koefisien restitusi 0,87. Percobaan terakhir pada ketinggian pertama 130 cm menghasilkan H2 100 cm dan koefisien restitusi 0,88. Rata-rata dari percobaan bola kasti pada meja adalah 0,86 koefisien restitusi. Perhitungan koefisien restitusi pada bola kasti. Yang pertama, H1 sama dengan 150 cm atau 1,5 meter. H2 sama dengan 86 cm atau 0,86 meter. Koefisiennya adalah akar dari H2 per H1 sama dengan akar dari 0,86 per 1,5 yang hasilnya adalah 0,75. Yang kedua, H1 sama dengan 145 cm atau 1,45 meter. H kedua sama dengan 84 cm atau 0,84 meter. Koefisiennya adalah akar dari 0,84 per 1,45 atau hasilnya 0,76. Yang ketiga, H1 sama dengan 140 cm atau 1,4 meter. H keduanya adalah 82 cm atau 0,82.
yang hasil koefisiennya adalah akar dari 0,82 per 1,4 yang memiliki hasil 0,76. Yang keempat, H1 sama dengan 135 cm atau 1,35 meter. H kedua sama dengan 80 cm atau 0,80 meter. Yang memiliki koefisien hasil yaitu akar dari 0,80 per 1,45 yaitu 0,77. Yang kelima, H1 sama dengan 130 cm atau 1,3 meter. H2 sama dengan 78 cm atau 0,78 meter. Koefisiennya adalah akar dari 0,78 per 1,3 yang hasilnya adalah 0,77. Rata-ratanya adalah 0,75 ditambah 0,76 ditambah 0,76 ditambah 0,77 ditambah 0,77 dibagi 5 yang hasilnya adalah 0,76. Perhitungan jumlah pada bola kasti. Sigma S sama dengan 0,75 ditambah 0,76 ditambah 0,76 ditambah 0,77 ditambah 0,77 menghasilkan sigma S sama dengan 3,81. Sigma E kuadrat sama dengan 0,56 ditambah 0,57 ditambah 0,57 ditambah 0,6 ditambah 0,6 menghasilkan sigma E kuadrat sama dengan 2,09. Ketidakpastian relatif dan ketelitian. Delta X sama dengan 1 per N akal N sigma E kuadrat min sigma E kuadrat per N minus 1. Delta X sama dengan 1 per 5 akal kuadrat dari 5 dikali 2,9 minus 3,81 kuadrat per 5 min 1. Delta X sama dengan 1 per 5 akal dari 14,5 minus 14,5 per 4. Delta X sama dengan 1 per 5 akal dari 0 per 4. Delta X sama dengan 1 per 5 dikali 0. Menghasilkan delta X sama dengan 0. KL sama dengan delta X per E dikali 100%. KL sama dengan 0 per 0,76 dikali 100%. KL sama dengan 0%. Ketelitian sama dengan 100% dikurang KL. Ketelitian sama dengan 100% dikurang 0%. Menghasilkan ketelitian sama dengan 100%. B. Meja. 1. H1 sama dengan 150 cm atau 1,5 meter. H2 sama dengan 108 cm atau 1,08 meter. Koefisiennya adalah akar dari 1,08 per 1,5 yang hasilnya 0,85. Kedua, H1 sama dengan 145 cm atau 1,45 meter. Yang kedua, hanya kedua sama dengan 106 cm atau 1,06 meter. Koefisiennya adalah akar dari 1,06 per 1,45 yang hasilnya adalah 0,86. Ketiga, H1 sama dengan 140 cm atau 1,4 meter. H2 sama dengan 104 cm atau 1,04 meter. Koefisiennya adalah akar dari 1,04 per 1,4, yaitu 0,86. Yang keempat ada H1, yaitu 135 cm atau 1,35 meter, dan H2-nya 102 cm atau 1,02 meter. Koefisiennya adalah akar dari 1,02 meter per 1,35 yang hasilnya adalah 0,87. Yang 5, H1 sama dengan 130 cm atau 1,3 meter. H2 sama dengan 1 cm atau 1 meter. Sehingga koefisiennya adalah akar dari 1 per 1,3 yaitu 0,88. Rata-ratanya adalah 0,85 ditambah 0,86 ditambah 0,86 ditambah 0,87 ditambah 0,88 per 5 yang hasilnya adalah 0,86. Untuk perhitungan jumlahnya, sigma S sama dengan 0,85 tambah 0,86 tambah 0,86 tambah 0,87 tambah 0,88 sama dengan 4,32.
Untuk sigma E pangkat 2 sama dengan 0,72 tambah 0,73 tambah 0,73 tambah 0,75 tambah 0,77 sama dengan 3,7. Untuk tidak pastian relatif dan ketelitiannya, pertama-tama mencari delta X sama dengan 1N akar N sigma E pangkat 2 kurang sigma E kuadrat per N kurang 1. Jadi 1/5 akar 5 kali 3,7 kurang 4,32 pangkat 2 per 5 kurang 1. Lalu 1/5 akar 18,5 kurang 18,6 dibagi 4 yang dimana hasilnya yaitu 0,03. Lalu untuk tidak pastian relatifnya sama dengan delta X bagi sigma E kali 100% jadi 0,03 bagi 0,86 kali 100% yang dimana hasilnya 3%. Untuk ketelitiannya 100% kurang ketidakpastian relatif. Jadi 100% kurang 3% jadi hasilnya 97%. Data pengamatan bola tenis meja pada lantai. Yang pertama adalah dengan ketinggian 150 menghasilkan H2 72 cm dan koefisien restitusi 0,69. Selanjutnya pada percobaan kedua dengan H1 145 cm menghasilkan H2 71 cm dan koefisien restitusi 0,70. Selanjutnya percobaan ketiga pada ketinggian 140 cm menghasilkan H2 68 cm dan koefisien restitusi 0,70. Selanjutnya pada ketinggian 135 cm menghasilkan H2 66 cm dan koefisien restitusi 0,70. Selanjutnya percobaan kelima 130 cm menghasilkan H2 65 cm dan koefisien restitusi 0,71. Rata-rata dari koefisien restitusi pada lantai adalah 0,70. Selanjutnya adalah pada meja. H1 pada percobaan pertama adalah 150 yang menghasilkan H2 101 cm dan koefisien restitusi 0,82. Selanjutnya, percobaan kedua, H1 sama dengan 145 cm menghasilkan 98 cm H2 dan koefisien restitusi 0,82. Selanjutnya, percobaan ketiga, pada H1 140 cm menghasilkan 96 cm H2 dan koefisien restitusi 0,83. Selanjutnya, pada H1 135 cm menghasilkan H2 95 cm dan koefisien restitusi 0,84. Dan terakhir, percobaan kelima pada ketinggian 130 cm menghasilkan H2 92 cm dan koefisien restitusi 0,84. Rata-rata dari koefisien restitusi pada bola tenis meja di meja adalah 0,83. Perhitungan koefisien restitusi pada bola tenis meja. Yang pertama pada lantai. H1 sama dengan 150 cm atau 1,5 meter. H2 sama dengan 72 cm atau 0,72 meter. S sama dengan akar dari H2 per H1 sama dengan akar dari 0,72 per 1,5 yaitu 0,69. Yang kedua, H1 sama dengan 145 cm atau 1,45 meter. H2-nya 71 cm atau 0,71 meter. S sama dengan akar dari H2 per H1 sama dengan akar dari 0,71 per 1,45 yaitu 0,7. Yang ketiga, H1 sama dengan 140 cm sama dengan 1,4 meter, H2-nya 68 cm atau 0,68 meter. S sama dengan akar dari H2 per H1 sama dengan akar dari 0,68 per 1,4 yaitu 0,7.
Pada percobaan keempat, H1-nya yaitu 135 cm atau 1,35 meter, H2-nya 66 cm atau 0,66 meter. E sama dengan akar dari H2 per H1 sama dengan akar dari 0,66 per 1,35, yaitu 0,7. Dan pada percobaan terakhir, yaitu H1 sama dengan 130 cm atau 1,3 meter, dan H2-nya 65 cm atau 0,65 meter. S sama dengan akar dari H2 per H1 sama dengan akar dari 0,65 per 1,3, yaitu 0,71. Rata-ratanya 0,69 ditambah 0,70 ditambah 0,70 ditambah 0,70 ditambah 0,71 per 5 sama dengan 0,70. Perhitungan jumlah pada bola tenis. Sigma S sama dengan 0,69 ditambah 0,7 ditambah 0,7 ditambah 0,7 ditambah 0,71 menghasilkan sigma S sama dengan 3,5. Sigma E kuadrat sama dengan 0,47 ditambah 0,49 ditambah 0,49 ditambah 0,49 ditambah 0,5 menghasilkan sigma E kuadrat sama dengan 2,44. Ketidakpastian relatif dan penelitian. Delta X sama dengan 1 per N, akar dari N sigma E kuadrat min X. Sigma E kuadrat per N minus 1. Delta X sama dengan 1 per 5, akar dari 5 dikali 2,44 min 3,5 kuadrat per 5 min 1. Delta X sama dengan 1 per 5 dikali akar dari 12,2 min 12,25 per 4. Delta X sama dengan 1 per 5 akar dari 0,05 per 4. Delta X sama dengan 1 per 5 akar dari 0,0125 menghasilkan delta X sama dengan 0,02. KL sama dengan delta X per E dikali 100%. KL sama dengan 0,02 per 0,7 dikali 100%. KL sama dengan 0,03 dikali 100% sama dengan menghasilkan 3%. Ketelitian sama dengan 100% dikurang KL. Ketelitian sama dengan 100% dikurang 3%, menghasilkan ketelitian sama dengan 97%. 1. H1 sama dengan 150 cm atau 1,5 meter. H2 yaitu 100 cm atau 1,01 meter. Koefisiennya adalah akar dari 1,01 per 1,5 yang hasilnya adalah 0,82. Untuk keterangan kedua adalah H1 sama dengan 145 cm atau 1,45 meter. H2 sama dengan 98 cm atau 0,98 meter. Koefisiennya adalah akar dari 0,98 per 1,45 yang hasilnya adalah 0,82. Ketiga, H1 sama dengan 140 cm atau 1,40 meter. H2 sama dengan 96 cm atau 0,96 meter. Koefisiennya akar dari 0,96 per 1,40 yang hasilnya adalah 0,83. Keempat ada H1 sama dengan 135 cm atau 1,35 meter dan H2-nya 95 cm atau 0,95 meter. Koefisiennya adalah akar dari 0,95 per 1,35 yang hasilnya adalah 0,84. Untuk yang kelima yang terakhir, H1 sama dengan 135 cm atau 1,30 meter. H keduanya 92 cm atau 0,92 meter. Yang koefisiennya adalah akar dari 0,92 per 1,30 yang menghasilkan 0,84. Rata-ratanya adalah 0,82 ditambah dengan 0,82 ditambah dengan 0,83 ditambah 0,84 ditambah 0,84 per 5 yang hasilnya adalah 0,83. Perhitungan jumlah untuk sigma E sama dengan 0,82 tambah 0,82 ditambah 0,83 tambah 0,84 tambah 0,84 sama dengan 4,15. Untuk sigma E kuadrat sama dengan 0,67 tambah 0,67 tambah 0,69 tambah 0,7 ditambah 0,7 sama dengan 3,43. Untuk ketidakpastian relatif dan ketelitiannya
yaitu menggunakan rumus delta X sama dengan 1 per N akar N sigma E kuadrat kurang sigma E kuadrat per N kurang 1. Jadi 1 per 5 akar 5 kali 3,43 kurang 4,15 kuadrat per 5 kurang 1. Sama dengan hasilnya 0,02. Untuk ketidakpastian relatifnya sama dengan delta X per sigma E per E kali 100%. Jadi hasilnya itu 0,02 per 0,83, jadi 2,4%. Lalu untuk ketelitiannya 100% dikurang 2,4%, yaitu hasilnya 97,6%. Berikut adalah grafik koefisien restitusi pada bola kasti dan bola tenis meja. Untuk yang di atas kiri itu bagian bola kasti untuk yang bagian lantai, dan untuk yang di bagian bawahnya itu bola kasti untuk yang bagian meja. Dan grafik yang di bagian atas itu yaitu tenis meja untuk yang bagian lantai, dan untuk yang bagian bawah kanan yaitu bola tenis meja bagian meja. Kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu bola kasti dan bola tenis meja yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu di atas lantai dan meja, bola tersebut akan memantul. Setelah mencapai titik tertinggi, bola akan jatuh kembali, begitu seterusnya hingga bola akhirnya berada dalam posisi diam. Ketinggian maksimal yang dicapai pada setiap tahap pemantulan pasti berbeda. Pemantulan pertama, bola mencapai titik tertinggi yang lebih rendah dari tinggi semula. Pantulan yang kedua, tinggi maksimal yang dicapai bola lebih rendah dari pantulan pertama. Oleh karena itu, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, peristiwa tumbukan pada bola kasti dan bola tenis meja nampak nilai perbandingan sesaat sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan terjadi. Dan pada semakin ketinggiannya bertambah, maka pantulannya pun akan semakin besar atau tinggi. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan data yang telah kami analisis, maka didapatkan hasil yang pertama, rata-rata koefisien restitusi yang didapatkan bola kasti ketika ditumbukan ke lantai adalah 0,76, sedangkan rata-rata koefisien restitusi yang didapatkan ketika bola kasti ditumbukan ke meja adalah 0,86. Yang kedua, rata-rata koefisien restitusi yang didapatkan bola tenis meja ketika ditumbukan ke lantai adalah 0,7, sedangkan rata-rata koefisien restitusi yang didapatkan ketika bola tenis meja ditumbukan ke meja adalah 0,83. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang telah kita lakukan saat praktikum di sekolah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.